Pemerintah Ukraina kembali meminta dukungan sistem pertahanan udara dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya setelah Rusia meningkatkan serangan udara ke berbagai wilayah Ukraina pada awal Juni 2026. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kiev berharap tambahan bantuan dapat memperkuat kemampuan pertahanan udara dalam menghadapi gelombang serangan rudal dan drone Rusia. Menurut laporan media asal Prancis, permohonan itu muncul setelah intensitas serangan udara Rusia mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Data yang dihimpun Angkatan Udara Ukraina menunjukkan jumlah serangan udara Rusia pada Mei 2026 meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan catatan militer Ukraina, Rusia melancarkan sekitar 8.150 serangan drone jarak jauh sepanjang Mei atau meningkat sekitar 24% dibandingkan April 2026. Pada periode yang sama, Ukraina juga melaporkan adanya serangan rudal Rusia yang menghantam kawasan permukiman di Kiev. Serangan tersebut diklaim menyebabkan 2 warga sipil meninggal dunia. Lonjakan serangan udara itu terjadi tidak lama setelah berakhirnya gencatan senjata selama 3 hari yang sempat diberlakukan pada Mei lalu. Namun situasi kembali memanas setelah kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran dan melanjutkan operasi militer masing-masing. Di tengah meningkatnya ancaman serangan, Ukraina masih bergantung pada bantuan sistem pertahanan udara dari Amerika Serikat dan negara-negara barat. Dukungan tersebut selama ini menjadi faktor penting dalam upaya Ukraina mencegat sebagian besar rudal dan drone yang diluncurkan Rusia. Meski demikian, sejumlah pejabat Ukraina telah berulang kali mengingatkan bahwa persediaan rudal pencegat dan amunisi pertahanan udara mereka terus berkurang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan Ukraina mempertahankan wilayah udaranya apabila serangan Rusia terus meningkat.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, semakin gila-gilaan menggenjot senjata nuklir berkali-kali lipat dari sebelumnya. Produksi senjata nuklir Korea Utara bertambah hingga lebih dari 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Kim Jong-un kemudian pada Rabu 3 Juni 2026 berjanji akan meningkatkan kemampuan nuklir militer secara eksponensial atau berkali-kali lipat. Dalam kunjungan ke fasilitas produksi material nuklir, Kim menyampaikan rencana masa depan ambisius yang dirancang untuk memperkuat kekuatan nuklir Korea Utara. Korea Utara memandang persenjataan nuklirnya sebagai perlindungan terhadap serangan dari Korea Selatan dan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di sana. Kim juga menyampaikan alasan menggenjot produksi senjata nuklir. Korea Utara berkali-kali lipat untuk mencegah negara pemilik nuklir lain menyerang negaranya. Ia kemudian kembali menegaskan menolak tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya dengan tidak akan melepaskan persenjataan nuklirnya. Kim kemudian menggambarkan jalan yang ditempuhnya tidak dapat diubah. Pyongyang menarik diri dari perjanjian non-proliferasi pada 1993 yang membuatnya tunduk pada berbagai resolusi PBB. Dan diyakini memiliki puluhan hulu ledak nuklir. Sejak saat itu, Korea Utara telah melakukan 6 uji coba nuklir. Ketegangan di kawasan Teluk kembali memanas setelah serangan udara menghantam Bandara Internasional Kuwait
dan mengakibatkan puluhan orang terluka pada Rabu 3 Juni 2026. Di saat yang sama, militer Amerika Serikat melancarkan serangan balasan di dekat Selat Hormuz. Sementara upaya diplomasi untuk menghentikan perang masih menunjukkan sedikit tanda kemajuan. Otoritas penerbangan sipil Kuwait sempat menangguhkan seluruh aktivitas penerbangan setelah memastikan bahwa serangan pesawat tanpa awak dan rudal Iran merusak fasilitas bandara serta kompleks misi diplomatik. Insiden tersebut dilaporkan menewaskan 1 orang dan melukai lebih dari 60 orang lainnya. Meskipun demikian, maskapai Kuwait Airways dan Jazeera Airways telah melanjutkan operasional penerbangan setelah menerapkan langkah-langkah keselamatan yang ketat. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran membantah telah menargetkan bandara tersebut. Pihak Iran mengklaim bahwa kerusakan di Bandara Kuwait justru disebabkan oleh kegagalan sistem pertahanan udara Patriot milik Amerika Serikat dalam mencegat rudal mereka. Rangkaian serangan terbaru ini kembali menguji stabilitas gencatan senjata yang rapuh dan langsung memicu kenaikan harga minyak dunia sebesar lebih dari 2%. Lonjakan harga terjadi karena Selat Hormuz sebagian besar masih ditutup. Terhitung lebih dari 3 bulan sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Jalur laut ini merupakan rute vital yang mengalirkan sekitar 1/5 pengiriman minyak dan gas alam cair global sebelum perang pecah. Eskalasi militer ini juga memicu kekhawatiran mendalam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Juru bicara PBB Stephen Dujarric menyampaikan peringatan resmi dari Sekretaris Jenderal Antonio Guterres terkait laporan aksi saling tembak antara Amerika Serikat dan Iran, serta dugaan penargetan wilayah Kuwait dan Bahrain oleh Teheran. Guterres mendesak seluruh pihak untuk menahan diri secara maksimal guna menghindari eskalasi lebih lanjut yang dapat merusak proses diplomasi, sekaligus menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan serta integritas teritorial setiap negara. Sejak konflik bermula, Teheran berulang kali membidik sasaran sipil dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Walaupun kesepakatan gencatan senjata sempat tercapai pada awal April, ketegangan terus bergejolak seiring upaya Amerika Serikat untuk membuka kembali akses Selat Hormuz. Meski pekan lalu kedua belah pihak sempat mengisyaratkan adanya kemajuan menuju kesepakatan awal, hingga saat ini belum ada dokumen resmi yang ditandatangani, sehingga negosiasi yang lebih kompleks terpaksa ditunda.
rudal jelajah PAVE menjadi salah satu senjata yang paling diandalkan Iran dalam beberapa tahun terakhir. Selain memiliki jangkauan hingga 1.650 km, rudal ini disebut mampu terbang rendah mengikuti kontur medan sehingga lebih sulit terdeteksi radar lawan. Kemampuan tersebut membuat PAVE dinilai bisa menjangkau berbagai target di kawasan Timur Tengah dengan resiko pencegatan yang lebih kecil. Iran sendiri memperkenalkan rudal ini pada 2023 sebagai bagian dari penguatan industri pertahanan dalam negeri. PAVE diluncurkan dari kendaraan bergerak dan dibekali sistem navigasi yang memungkinkan rudal menempuh jalur terbang yang rumit sebelum mencapai sasaran. Meski kecepatannya berada di bawah rudal balistik, karakteristik itu membuatnya tetap menjadi ancaman serius bagi sistem pertahanan udara. Hingga kini Iran belum mengungkap spesifikasi lengkap hulu ledak PAVE. Namun rudal tersebut diyakini dirancang untuk menghantam fasilitas militer, pusat komando, hingga infrastruktur strategis lawan.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjanji akan mempercepat pengembangan senjata nuklir negaranya setelah produksi persenjataan nuklir Pyongyang disebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Saat mengunjungi fasilitas produksi material nuklir, Kim memaparkan rencana untuk memperkuat kemampuan nuklir Korea Utara secara besar-besaran. Menurut media pemerintah KCNA, pengembangan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya gentar militer negara itu. Kim menegaskan program nuklir tetap dianggap sebagai jaminan keamanan utama Korea Utara di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Ia menilai kemampuan nuklir diperlukan untuk mencegah ancaman dari negara-negara pemilik senjata nuklir lainnya. Dalam kesempatan itu, Kim juga kembali menolak tekanan Washington dan sekutunya agar Pyongyang menghentikan program nuklir. Ia menegaskan Korea Utara tidak akan melepaskan persenjataan nuklir yang telah dibangunnya selama puluhan tahun. Korea Utara keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir pada 1993 dan sejak saat itu terus mengembangkan program nuklirnya. Negara tersebut diyakini telah memiliki puluhan hulu ledak nuklir serta telah melakukan 6 kali uji coba nuklir.